Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu dan sahabat-sahabat operator dimanapun berada. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Di kesempatan malam hari ini, sembari beristirahat, kita akan ngobrol-ngobrol tentang cara untuk mengatasi data dinamis yang invalid pada aplikasi Dapodik versi 2023. Nah, kira-kira bagaimana cara mengatasinya? Yuk kita simak, mudah-mudahan obrolan kita di kesempatan malam hari ini membawa manfaat. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share tentunya. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, apapun yang saya share di video ini berdasarkan pada pengalaman. Setiap orang pasti akan mengalami pengalaman yang berbeda, tapi mudah-mudahan apa yang saya alami bisa bermanfaat kepada teman-teman semuanya. Baik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, untuk data dinamis yang kita akan eksekusi, kita akan praktek mengatasinya, yaitu tentang ruang guru, ruang kelas, sirkulasi, ruang sanitasi, dan tempat bermain. Jadi saya punya ada sekitar 5 data invalid pada data dinamis. Nah, data dinamis ini sebenarnya Bapak Ibu akan muncul pada saat pertama kali di versi 2022 kemarin, pada saat kita akan melakukan proses sinkronisasi ya. Nah, pada proses sinkronisasi kita diberi pertanyaan data dinamis, apakah kita punya ruang guru dan lain sebagainya. Kalau kita tidak telaten ya, tidak baca satu persatu dan mengisinya dengan benar, tentu ini akan berakibat ya lumayan lah ya, kita akan kesulitan untuk sinkronisasi. Baik, jadi kita akan bahas malam ini tentang invalid pada data dinamis seperti ini. Nah, sebelum kita bahas, ada kode-kode untuk data dinamis. Yang pertama, angka 1 ini tandanya punya atau ada ya. Kemudian untuk 0 itu tandanya tidak punya atau tidak ada. Jadi kalau Bapak Ibu pertanyaannya misalnya apakah punya ruang guru, kalau misalnya punya, klik dimasukkan angka 1, kalau tidak punya angka 0. Oke. Nah, bagaimana solusinya untuk mengatasi data dinamis yang invalid? Yuk kita simak, langsung saja kita praktek ya. Langsung ke aplikasi Dapodiknya, silahkan dibuka. Nah, silahkan Bapak Ibu dibuka aplikasi Dapodiknya, masukkan username dan password. Seperti biasa kita login, kemudian kita masukkan masuk sebagai operator, dan langsung saja setelah ini kita cek dulu validasi lokalnya. Validasi lokal kita cek. Nah, di sini ada 5 data invalid pada data dinamis. Nah, terlebih dahulu kita pahami di sini keterangannya ya. Kita terlebih dahulu kita pahami, kita baca pelan-pelan sehingga kita nanti tahu apa yang harus dikerjakan. Oke, yang pertama di sini keterangannya adalah terdeteksi perbedaan ya. Di sini terdeteksi perbedaan data antara data dinamis dengan data yang diinput ya, dimana kita mengkonfirmasi tidak punya ruang guru padahal kita punya jumlahnya 1. Nah, ini harus kita perbaiki. Jadi intinya sistem menanyakan apakah punya ruang guru. Ruang guru ini bukan aplikasi ya, ruang guru. Nah, kata kita tidak, padahal sistem mendeteksi ada 1 ruang guru, sehingga jadilah invalid seperti ini. Kenapa? Karena di sistemnya ada 1 ruang guru, tapi kita mengkonfirmasi tidak punya. Nah, sekarang kita langsung saja untuk mengeksekusinya. Untuk menghilangkannya, kita pilih menu sekolah seperti ini. Oke, kita tunggu ya, udah lumayan. Oke, kita tarik saja ke atas. Kemudian kita pilih data dinamis. Tadi ruang guru ya. Bapak Ibu kita cari di sini ruang guru. Nah, di sini ada ruang guru. Nah, klik ruang guru, kemudian pilih ubah seperti ini. Pertanyaan ruang guru, keterangan apakah sekolah Anda memiliki ruang guru? Nah, karena kita punya, nah dasarnya dari mana? Kita cek di sini. Di sarpras di ruang sini, di bagian ruangan, apakah kita punya ruang guru? Nah, di sini ternyata kita punya ruang guru 1 ya. Oke, sekarang kita lakukan proses data dinamis tadi. Kita pilih lagi ruang guru, kemudian kita klik ubah. Karena kita punya, masukkan angka 1, klik simpan. Oke, sekarang kita cek validasinya seperti ini. Oke, hilang ya.
tinggal 4. Kita lanjut lagi. Terdeteksi perbedaan data antara data dinamis dan data inputan pada Sarpras. Oke, pada Sarpras ya, yang di sini. Anda mengkonfirmasi tidak punya ruang kelas, tapi di inputan Sarpras ada ruang kelas. Jadi sistem menanyakan apakah kita punya ruang kelas. Kata kita tidak, padahal sistem mendeteksi ada 2 ruang kelas. Makanya jadilah invalid seperti ini. Untuk mengatasinya, kita harus melakukan proses konfirmasi bahwa kita benar punya ruang kelas, karena memang kita punya. Nah, bagaimana kalau seandainya di sini dinyatakan punya, padahal kita tidak punya? Nah, untuk mengatasinya Bapak Ibu silahkan buat saja dulu ruangan yang dimaksud sehingga tidak invalid ya. Oke, kita buka lagi tadi data dinamisnya tentang ruang kelas. Kita cari ruang kelas, ruang kelas di sini Bapak Ibu. Kita klik ubah. Kita masukkan angka 1. Kita klik simpan. Kemudian kita cek validasi lokal, kita refresh. Oke, tinggal 3. Kita lanjut lagi di sini masalah ruang sirkulasi. Terdeteksi perbedaan data antara data dinamis dan data inputan pada Sarpras. Anda mengkonfirmasi memiliki ruang sirkulasi, namun pada Sarpras data tidak atau belum input. Nah, Bapak Ibu, kalau seandainya di sini ya di sistem kita mengkonfirmasi salah, misalnya kita mengkonfirmasi bahwa kita punya ruang sirkulasi, tapi sistem tidak mendeteksi adanya ruang sirkulasi. Oleh karenanya, kalau misalnya kasus seperti ini, solusinya Bapak Ibu bisa menginput ruang sirkulasi atau mengkonfirmasi bahwa kita tidak punya ya. Nah, caranya daripada kita membuat, lebih baik kita mengkonfirmasi. Kalau memang tidak punya, kita konfirmasi tidak punya. Kita pilih dasarnya di mana, di sini Bapak Ibu, dasarnya di area Sarpras. Kalau memang kita tidak punya dan tidak diinputkan di menu Sarpras, maka kita pilih saja tidak punya. Kita pilih menu sekolah, kemudian kita pilih yang namanya tadi sirkulasi. Nah, ini sirkulasi. Klik ubah, kita masukkan 0. Oke, kita klik simpan. Selesai, kita validasi lagi. Seperti ini, kita tinggal 2. Kemudian lanjutkan Bapak Ibu, terdeteksi perbedaan data antara data dinamis dan data inputan pada Sarpras. Oke, pada Sarpras ya. Anda mengkonfirmasi tidak memiliki ruang sanitasi, namun pada Sarpras datanya ada 2. Nah, jadi Bapak Ibu di sini datanya ada di sistem Dapodik, tapi kita menjawabnya tidak punya, padahal ada. Oleh karenanya, untuk mengatasi ini kita harus mengkonfirmasi bahwa kita memang punya. Kenapa? Dasarnya dari mana? Dasarnya dari data Sarpras, karena sistem juga mendeteksinya ada 2. Berarti kita punya. Kalau punya, berarti kita harus mengisinya bahwa kita benar punya data ruang sanitasi. Sanitasi itu berkaitan dengan WC Bapak Ibu, biasanya WC ya, kamar mandi begitu. Oke, sekarang kita pilih saja menu sekolah, kemudian kita cari WC ya, sanitasi, klik ubah, masukkan 1. Oke, seperti ini. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu merasa memang tidak punya WC dan sistem mengatakan WC-nya ada, maka Bapak Ibu cek lagi di sini, dan kalau memang aslinya tidak ada, silahkan dihapus sarananya sehingga nanti hilang. Oke, tinggal 1 lagi ya Bapak Ibu, tempat bermain. Kita untuk tempat bermain ini terdeteksi perbedaan data antara data dinamis dengan data inputan pada Sarpras. Ya, oke ya, di sini. Kemudian Anda mengkonfirmasi memiliki tempat bermain, namun pada data Sarpras tidak ada. Jadi kita menjawab ataupun memberi pernyataan pada sistem bahwa kita punya tempat bermain, namun sistem tidak mendeteksi di area Sarpras ini ada tempat bermain ya. Nah, oleh karenanya untuk masalah seperti ini, ketika kita bilang iya tapi di sistem tidak ada, solusinya adalah Bapak Ibu silahkan buat data yang kita maksud. Misalnya tempat bermain ini kan belum ada. Nah, cara untuk menghilangkannya kita harus membuat tempat bermainnya di mana? Di Sarpras. Nah, sebaliknya kalau seandainya kita tidak memiliki tapi sistem menyatakan memiliki, kalau memang kita benar tidak memiliki aslinya, maka kita bisa cari yang dimaksud oleh sistem dan kita menghapusnya ya. Sekali lagi Bapak Ibu, rumusnya adalah ketika kita dinyatakan
ketika kita dinyatakan atau kita menyatakan memiliki satu item, misalnya tempat bermain ini, tapi di Sarpras belum ada, maka solusinya adalah kita membuat Sarpras yang kita nyatakan itu ada. Itu yang pertama. Atau Bapak Ibu kalau memang tidak ada, ya, kalau tidak ada tinggal data carinya kemudian kita hapus. Jadi seperti itu. Pokoknya kalau kita mengatakan ada tapi secara sistem kata sistemnya belum diinput, maka solusinya adalah kita menginput apa yang kita nyatakan ada. Kalau sebaliknya, ya sebaliknya, kita menyatakan tidak punya atau tidak ada dan sistem menyatakan itu ada, maka solusinya kalau memang benar-benar tidak ada, maka Bapak Ibu cari data yang dimaksud bahwa sistem itu ada, kemudian dihapus sehingga nanti pernyataan kita tidak ada di Sarpras juga tidak ada, jadi tidak terjadi invalid. Oke, kita refresh, bisa dipahami ya Bapak Ibu. Oke, ternyata satu lagi tempat bermain kita ubah. Oke, kita tempat bermain kita ubah jadi 0. Kemudian kita simpan dan klik validasi lokal. Kita cek. Nah, sudah ya, selesai Bapak Ibu. Jadi rumusnya sekali lagi Bapak Ibu, ketika kita mengkonfirmasi bahwa kita mempunyai satu sarana A misalnya, kemudian di sistem mengatakan bahwa tidak ada, maka solusinya adalah kita membuat apa yang menurut kita itu ada. Sehingga nanti di mana, di area Sarpras atau di menu Sarpras. Sehingga nanti sistem menyatakan mengkonfirmasi kita menyatakan ada dan di Sarpras juga ada. Begitu. Sebaliknya, kalau seandainya ya kita mengkonfirmasi bahwa kita tidak punya, tapi sistem menyatakan di Sarpras ini ada, dia mengecek di Sarpras ini ada, maka jika memang benar kita tidak punya dan di Sarpras ada, Bapak Ibu silahkan dihapus ya, dihapus boleh, atau Bapak Ibu tinggal diganti juga boleh di menunya. Jadi rumusnya seperti itu, sangat mudah ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa difahami. Sekali lagi Bapak Ibu, jika kita menyatakan kita tidak punya satu sarana atau satu item, tetapi sistem mendeteksi bahwa kita punya, maka kalau memang benar kita tidak punya, silahkan Bapak Ibu hapus di mana adanya di daerah Sarpras. Nah, kalau sebaliknya, kalau misalnya ya kita menyatakan tidak punya, ya, oke, misalnya kita punya tapi di sistem tidak ada, maka Bapak Ibu silahkan lakukan penginputan ya, seperti itu. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah menyimak video ini. Memang ada begitu banyak persoalan yang muncul, tapi insya Allah lah itu yang namanya juga sistem buatan manusia, pasti bisa ada solusinya. Mudah-mudahan ini menjadi solusi. Kalau misalnya nanti Bapak Ibu ada yang mengalami ternyata untuk menu dinamisnya kosong, insya Allah nanti saya share. Saya juga sedang uji coba kenapa bisa tidak muncul. Ada beberapa kasus yang menu dinamisnya tidak muncul ya, seperti ini tidak muncul. Nah, insya Allah nanti kalau sudah ketemu saya share ke teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di subscribe dan nyalakan tanda loncengnya. Terima kasih, jumpa lagi Bapak Ibu. Selamat beristirahat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.